Halo pemirsa, selamat datang lagi ke segmen Lifestyle dan Kuliner. Hari ini saya akan mengajak Anda untuk berkeliling mencari kedai kopi rumahan atau homies yang berada di daerah seputaran Tebet. Tebet ini tentunya memiliki banyak sekali kedai kopi rumahan yang mempunyai keunikannya masing-masing. Apa aja sih keunikannya masing-masing dari kedai kopi rumahan? Mari kita simak liputan berikut ini. Aise Coffee telah menjadi destinasi favorit bagi para pecinta kopi. Kafe ini menawarkan suasana yang nyaman dan estetis dengan desain minimalis yang menarik perhatian. Bagi Anda yang ingin menikmati kopi berkualitas dengan suasana nyaman, Aise Coffee bisa menjadi pilihan yang tepat. Baik, selamat siang. Jadi di sini kita berada di kafe yang ada di Tebet. Jadi kita bersama masnya, yaitu ownernya, bernama Mas Elvan. Halo. Ya, siang Mas. Siang. Nah, jadi kira-kira didirikannya itu kapan ya Mas untuk kafe ini? Didirikannya November 2023, 1 tahun 2 bulan sekarang. Nah, kira-kira kayak ada ceritanya gitu nggak Mas untuk mendirikan kafe ini? Kira-kira tantangannya ada nggak Mas? Tantangannya pasti ada sih bisnis, karena sebelumnya saya kerja kantoran kurang lebih 11 tahun sampai akhirnya buka bisnis. Tantangannya pasti beda sama dulu kerja kantoran sih. Oh. Nah, ini berarti kafenya itu kayak udah jadi kerjaan Mas itu atau ini kayak jadi part bisnis saja? Kemarin pada saat kerja kantoran akhirnya mutusin buat resign dan full time di sini sekarang. Oh. Iya, jadi udah nggak sambilan full time di sini. Nah, ini kan kayak konsepnya tuh ada nama Jepangnya Aisha gitu ya. Abis itu kayak buildingnya gitu ada, tapi terus di belakang saya juga lihat ada buku Little Life ya, itu kayak dari Jepang juga. Kira-kira ini konsepnya itu dari mana ya Mas? Sebenarnya kalau konsepnya lebih ke interiornya sih, kita memang terinspirasi dari coffee shop yang ada di Jepang. Waktu itu memang kebetulan pernah ke sana, terus kita ngelihat beberapa referensi kayak gitu. Cuman kalau dari makanan-makanan sendiri sebenarnya campuran sih, nggak semuanya Jepang sih. Gitu. Lebih kayak inspirasi interiornya aja sih. Gitu. Nah, kira-kira biasanya target pengunjungnya itu ke siapa ya Mas? Target pengunjung bisa semuanya sih sebenarnya, cuman kalau main targetnya mungkin lebih ke first jobber, white collars, orang-orang yang kerja, sama family yang tinggal di daerah Tebet sih. Karena menu-menu kita juga lumayan beragam, dari buat anak-anak sampai yang dewasa. Nah, kira-kira Mas gimana sih caranya menjaga kualitas pelayanan Mas biar kayak orang-orang yang beli itu kayak tetap langsung ke sini aja gitu? Kebetulan di sini yang datang mungkin 70% sampai 80% langganan. Kita memang dia udah biasa datang. Dan mungkin salah satu alasannya adalah pelayanan yang kita kasih, yang mungkin membedakan kita sama coffee shop lainnya gitu ya. Di sini kita mengutamakan nggak cuma produk tapi juga pelayanan gitu. Makanya kita bikin tempatnya sedikit semi slow bar, jadi kita bisa ngobrol dan diskusi sama teman-teman customer yang datang sih. Gitu. Nah, kira-kira apa sih yang Mas yang kayak ngebedain coffee shop ini dari coffee shop lain gitu? Selain pelayanannya tadi, mungkin dari menu-menu yang kita tawarkan, mungkin bisa dilihat menunya agak sedikit berbeda. Kita di sini ada sokupan toast, juga kita ada silky pudding, ada onigiri yang mungkin tidak umum dijual di coffee shop, dan kita di sini semuanya juga homemade, kita bikin sendiri. Jadi mungkin itu yang membedakan kita sama tempat lainnya. Nah, biasanya menu paling favorit yang dibeli sama pelanggan itu biasanya apa Mas? Menu paling favorit akhir-akhir ini onigiri sih. Soalnya onigiri kita mungkin sedikit berbeda. Kita bukan onigiri yang ditemukan di minimarket yang udah jadi gitu. Kita bikinnya onigiri dadakan. Jadi udah ada gitu order ya, homemade. Jadi ada pesanan baru kita bikin. Jadi kita bisa ngerasain onigiri yang anget. Ini juga pengalaman yang dulu kita rasain pada saat nyari referensi di luar gitu. Memang kita suka makan onigiri pada saat keadaan hangat baru jadi gitu. Dan itu sekarang lagi lumayan banyak peminatnya selain minuman kopi kita pastinya sih. Berarti ini salah satu menu paling favorit ya Mas? Iya, onigiri. Kalau untuk minuman, kita ada manual sama signature minuman kita itu dirty earl latte. Dia campuran Earl Grey, espresso, sama susu. Gitu. Ini menu paling terbarunya apa Mas? Atau yang tadi udah disebutin itu salah satu menu terbaru? Kita setiap bulan pasti ngeluarin menu baru sih. Oh, iya. Cuman yang paling baru itu yang si onigiri spicy tuna home. Dan kita juga berencana ngeluarin menu barunya nanti di menjelang Ramadan. Baik, terima kasih teman-teman telah menonton videonya. Ini dari Mas Elvan. Terima kasih. Wah, unik sekali ya pemirsa tayangan tadi. Bagaimana tadi tampak depan dan dalamnya dari Cafe Aisa ini.
Saat kita masuk, di sebelah kiri terdapat kursi dari meja kasir tersebut, kaki-kakinya dipasangkan sepatu. Lalu saat kita belok kiri ke dalam lagi, terdapat lorong lurus untuk tempat membaca dan disediakan buku bacaan oleh pemilik kafe. Serta adanya cermin besar. Tidak hanya keunikan pada interior kafe ini, pemiliknya juga menyajikan minuman yang tidak kalah unik, yaitu Citrus Tonic Coffee. Memiliki rasa pahit dan asam, berasal dari perpaduan kopi hitam dan rasa asam dari lemonnya sendiri. Citrus Tonic Coffee menjadi minuman favorit di kedai IC ini, dikarenakan lemonnya dapat menyeimbangkan rasa kopi yang pahit dan kuat, sehingga kopi menjadi lebih lembut dan nikmat. Lemon juga dapat melengkapi rasa manis dan aroma alami kopi. Baik, selanjutnya kita akan berpindah ke kedai kafe berikut. Berbeda dengan IC yang berada di tengah perumahan, kedai kafe selanjutnya ini berada di jalan yang langsung menuju Jalan Pancoran. Ingin lebih lanjut mengetahuinya? Mari kita simak tayangan berikut ini. Coffee of Things berada di lokasi yang strategis tidak kalah menarik dengan kafe sebelumnya. Coffee of Things menawarkan pengalaman ngopi yang unik dengan konsep slow bar, di mana pelanggan bisa melihat langsung proses pembuatan kopi dengan suasana yang lebih santai dan personal. Kedai kopi ini memiliki desain sederhana dan berukuran kecil, namun tetap estetis. Coffee of Things cocok bagi Anda yang ingin mencari tempat ngopi dengan suasana nyaman dan pelayanan ramah. Nah, sekarang saya sedang berada di Coffee of Things, yang mana letaknya itu berada di Tebet Barat Dalam. Nah, di sini saya sedang bersama dengan ownernya, yaitu Pak Sudiarso. Betul. Ya. Selamat sore Pak Sudiarso. Selamat sore Mas. Nah, jadi di sini kami ingin bertanya-tanya dengan Pak Sudiarso, kira-kira itu didirikannya kapan ya, Mas? Ini Desember 2019. Desember 2019. Berarti udah lama banget ya, Mas. Udah 6 tahun. 6 tahun yang lalu. Nah, kira-kira ada kepikiran apa sih, Mas, untuk membuka kafe di sini gitu loh? Letaknya itu di Tebet Barat Dalam. Yang pertama ini kegiatan setelah pensiun, jadi melanjutkan hobi gitu ya. Setelah pensiun, kira-kira apa yang bisa menjadi kegiatan? Nah, jadi karena hobi kita kopi, maka kita coba buka kopi. Karena peralatan-peralatannya sudah ada sebelumnya. Karena sebelumnya kita sudah mencicil alat-alat gitu ya, jadi karena memenuhi hobi. Jadi setelah pensiun ya kita buka kedai kecil ini. Kebetulan ini juga tempat kita tinggal gitu. Nah, kira-kira konsepnya apa sih, Mas, untuk kedai ini gitu, kopi ini? Konsepnya di sini lebih ke slow bar ya. Jadi kita buat se-intimate mungkin. Jadi kita anggap sebagai konsep-konsep homey lah. Jadi tamu yang datang ngopi di sini bukan seperti berada di kedai kopi, tapi seperti berkunjung ke rumah teman, begitulah kira-kira. Jadi kita ngopi sambil ngobrol. Jadi ngobrol tuh tidak hanya tentang kopi, tapi juga semua yang dibincangkan lah terkait dengan hal-hal apa yang sedang menjadi tren gitu ya di pasar gitu lah. Nah, kira-kira apa sih, Mas, yang kayak membuat kafe ini tuh lebih unik gitu daripada kafe-kafe yang lain? Ya sebenarnya yang membuat lebih unik karena kita bentuknya kecil, karena kita nggak memerlukan lahan yang luas, tapi eksperimen yang luas yang kita kedepankan. Jadi eksperimen itulah sebagai dari materi atau bincang-bincang kita tentang kopi. Nah, ini kan letaknya itu kan di Tebet Barat Dalam ya. Kira-kira ada nggak, Mas, kayak target untuk pengunjungnya itu kayak ke siapa gitu loh? Kita nggak ada target-target khusus ya, tapi yang jelas karena konsep kedai kecil kita ini konsep yang mengedepankan specialty coffee, maka yang kita bidik adalah konsumen-konsumen yang ngerti tentang kopi. Jadi mereka bisa menikmati kopi specialty di tempat kita. Berarti lebih tepatnya kayak coffee enthusiast gitu ya, yang kayak suka kopi. Yeah. Nah, ngomong-ngomong tentang coffee enthusiast, kira-kira kopi yang paling sering dibeli sama pengunjung itu apa ya, Mas? Di sini kopi yang kita sajikan
tidak ada yang spesial secara parsial ya. Jadi semua yang kita sajikan diminati oleh tamu. Berarti kayak nggak ada yang kayak yang paling populer gitu ya, yang paling sering dibeli. Oh, nggak ada. Semuanya sama ya. Kita mengedepankan kopi-kopi yang memang jarang ada di rak-rak kedai lain. Gitu ya. Jadi nggak kopi yang selalu sudah muncul lah ya. Jadi kita kopi yang kita olah sini adalah kopi-kopi yang berasal dari petani-petani kecil yang ada dari seluruh Indonesia. Oh, berarti semua kopi-kopi ini kayak produsennya itu dari petani kecil ya, Mas? Petani kecil. Jadi kita jarang sekali mengambil kopi-kopi dari petani-petani besar. Ya, jadi kita mengedepankan petani-petani kecil. Jadi kita anggap ini sebagai small life for small farmer all of Indonesia. Gitulah. Nah, kira-kira kebanyakan tuh pengunjungnya itu di sini pada ngapain ya, Mas? Kayak misalkan kayak nongkrong atau enggak kayak misalkan ada yang kerja gitu di sini? Di sini bukan kedai kopi yang konsepnya nongkrong. Oh, bukan. Bukan. Jadi di sini nggak ada wifi, nggak ada tempat untuk co-working. Jadi kita di sini adalah konsep yang kita berbincang antara satu dengan yang lain. Makanya kita buat konsep yang sangat intimate gitulah. Pengertian intimate itu adalah antara penyeduh dengan tamu itu tidak ada jarak. Jadi kita bisa berdiskusi secara bebas tentang apa yang bisa kita bincangkan gitulah. Oke. Baik, terima kasih para pemirsa yang telah menonton video ini. Saya juga berterima kasih kepada Pak Sudiarso telah meluangkan waktunya untuk kami memberitakan tentang Coffee Little Things ini. Wah, ternyata Coffee of Things tidak kalah unik ya dengan kedai kopi Aise loh pemirsa. Memangnya pemilik kafe pasti mempunyai tujuan sendiri dalam membangun kafenya. Pemilik kafe Coffee of Things bertujuan untuk mengisi masa pensiunannya dengan membuka kedai kopi serta ingin mengobrol secara intimate antara pembuat kopi dan penikmat kopi. Lalu tadi kita juga melihat bagaimana pemilik kedai merosting biji kopinya yang dia beli dari para petani kecil. Pemirsa, kita sudah berada di penghujung acara. Cukup sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di segmen lifestyle dan kuliner.